Nah, di situ Dirac menjelaskan bahwa Klein-Gordon equation itu memiliki sejumlah kelemahan. Jadi nanti sebelum kita masuk ke Dirac equation, kita akan bahas dulu Klein-Gordon equation, kita akan lihat di mana kelemahannya, baru setelah itu kita lihat apa sebetulnya yang diusulkan oleh Dirac. Energi gratis. Pancaran energi gratis yang demikian besar dari reaktor nuklir alami yang namanya matahari. Nah, antimatter itu lebih gila lagi. Dia bisa per 1 kilogramnya menghasilkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Wadia Balat. Jumpa lagi di acara kesayangan kita, Bisik Bincang Asik di channel Great Carbit. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang unik. Mungkin juga nggak semua podcast bisa ngebahas ini. Saya beruntung kembali lagi, saya ditemani oleh sahabat saya, Indra, bahwa kita akan ngebahas kelanjutan sebenarnya dari kuantum mekanik, Indra. Sebelumnya apa kabar, Indra? Kabar baik, apa kabar juga, Mas? Thank you, Indra, ya udah hadir nih. Dan saya senang nih kalau dengan Indra kita membahas yang membuat sedikit ruangan dingin ini otaknya tetap jadi panas. Tapi seru. Wadia Balat kita akan mengkaji sesuatu pendalaman dari kelanjutan dari quantum mechanics, yaitu hari ini kita akan bicara tentang hubungan antara quantum mechanics dengan special relativity ya. Indra. Nah, semua orang mungkin belum banyak mendengar itu apa, tapi bagi penggemar fisik, penggemar matematik, please follow this channel dan nikmati apa yang akan Indra coba terangkan di sini. Berikut dengan ini ada demonstration mathematics equation. Iya, kita coba seperti itu. Wah, ada lagi nih tentang penurunan rumus matematik secara live ya. Mungkin gitu, tapi kita akan mulai gini, Indra. Sebenarnya kalau untuk orang awam ya, quantum mechanics dengan special relativity itu apa sih, Indra? Dan gimana sih hubungan mereka berdua itu? Iya. Saya awali dari hubungannya tidak cukup baik-baik saja. Justru bertentangan ya? Iya, dalam beberapa hal mereka tampak bertentangan dan relativity itu kan ada dua, Mas ya, ada spesial, ada general relativity. Untuk special relativity nanti kita akan lihat berhasil digabungkan. Yang dengan generalnya ini sampai sekarang hubungannya benar-benar tidak baik-baik saja. Jadi quantum mechanics itu sendiri berhubungan dengan realitas yang super mikroskopik, atom atau bahkan subatomik, yang di situ banyak prosedur hukum-hukum alam katakanlah yang berbeda jauh dari apa yang kita lihat dalam level makroskopik. Jadi intinya quantum mechanics berbicara tentang hal yang sangat kecil, partikel-partikel elementer, elektron, quarks, ya. Kemudian kalau relativity, special relativity, kita membahas realitas ketika dia berada dalam kecepatan yang sangat tinggi, mendekati kecepatan cahaya. Nanti kita di situ akan bicara perlambatan waktu, gitu kan. Nah, ada lagi general relativity, kita di situ lebih kompleks lagi karena kita melibatkan gravitasi. Jadi di situ kurang lebih perbedaannya. Dan kemudian masalahnya alam semesta ini, universe ini kan hanya satu ya. Betul. Baik quantum mechanics maupun relativity sama-sama valid secara matematis. Jadi hukum yang bekerja di alam ya? Iya, betul. Sama-sama terbukti dalam berbagai eksperimen dan observasi. Tapi anehnya, keduanya seolah-olah tidak berhubungan dan bahkan bertentangan. Padahal kan alam semestanya sama, nggak mungkin dong. Betul. Ini sama-sama terbukti dalam berbagai eksperimen dan observasi, tapi kok malah kelihatan tidak berhubungan atau bahkan dalam beberapa hal bertentangan. Misalnya salah satu yang bertentangan itu adalah kalau dalam quantum mechanics itu kan sifatnya probabilistik. Kita kemarin sempat ngebahas Schrödinger equation. Psi atau wave equation, wave function dalam Schrödinger equation itu sebetulnya disebutnya probability amplitude. Jadi amplitudo dari probabilitas. Artinya dia menjelaskan probabilitas kemungkinan suatu partikel ada dalam koordinat ruang waktu tertentu. Nah, sementara kalau relativity sebetulnya dia dari segi filosofi
matematisnya dia tidak probabilistik. Tapi memang nanti ada keanehan lain kalau dalam relativity kan ada pelambatan waktu misalnya. Tapi dia tidak probabilistik. Nah, dua hal ini tampak sulit untuk dipadukan. Ya. Nah, kemudian satu yang sudah berhasil melakukannya adalah Dirac yang akan kita bahas di sini. Dirac kemudian berhasil mengkombinasikan antara quantum mechanics dengan special relativity. Tapi itu sebetulnya setelah, bahkan Schrödinger sendiri awalnya sempat mencoba. Jadi kita kemarin sempat bahas Schrödinger equation. Schrödinger equation ini adalah persamaan paling fundamental dalam quantum mechanics. Semua quantum physics itu selalu memenuhi Schrödinger equation, termasuk versi paling mutakhir dari quantum physics, quantum field theory itu selalu memenuhi Schrödinger equation. Tapi Schrödinger equation sendiri ketika pertama kali dirumuskan itu sebetulnya non-relativistik. Nah, kemudian Schrödinger sempat tuh mencoba merumuskan versi relativistik, tapi dia belum berhasil. Nanti kita akan lihat ada lagi dua fisikawan lain, namanya Oscar Klein dan Walter Gordon. Mereka juga mencoba. Nah, mereka udah lumayan berhasil nih. Tapi nanti kita akan lihat kelemahannya. Nah, dulu ini kan kalau nggak salah Paul Dirac ini kan ilmuwan masih muda ya waktu itu ya. Waktu memecahkan ini di tahun 20-an. Kok bisa sih maksudnya di dalam dunia krisis ya? Ada orang yang bisa berpikir segitu jernihnya. Menurut lo itu fenomena yang luar biasa nggak sih? Iya. Mungkin kata sebagian orang bijak, krisis kadang-kadang memaksa orang untuk membuat breakthrough yang nggak terpikir sebelumnya. Betul ya? Mungkin Dirac salah satu case dari kejadian itu. Makanya kalau ada krisis, di satu sisi mungkin kita jadi khawatir, tapi di satu sisi kita bisa grateful. Karena saya pernah baca, dia tuh nemuin ini umur 20-an loh. Iya. Bayangan saya umur 20-an sama masih nggak keruan hidup saya. Iya, benar. Sama kalau itu, Mas. Dia bisa nemuin yang sangat, dan dia pernah menang Nobel ya. Iya, bareng Heisenberg kalau salah ya. Di awal 30-an ya. Iya, Heisenberg kalau nggak salah 32, dia 33. Dan yang akan kita bahas ini adalah persamaan matematis yang membuat dia dapat Nobel. Iya, Dirac equation. Jadi ini lebih dari Schrödinger, kalau saya bilang. Lebih rumit. Tapi kenapa Dirac tidak sepopuler Einstein dan yang lainnya? Punya ini nggak kira-kira menurut lo gimana? Benar. Mungkin problemnya pertama karena Dirac equation ini memang udah sangat spesifik gitu ya. Udah ada di level, boleh dibilang ada di level expert pembahasannya. Dan dia ketika dikemas populer, terutama di masa lalu, mungkin orang nggak langsung ngeklik gitu dengan apa sih menariknya itu gitu ya. Kalau relativity mungkin karena misalnya dia menjelaskan tentang pelambatan waktu, dia lebih karena saya pikir di antaranya itu pelambatan waktu. Wah, pelambatan waktu apa itu? Kita kan berpikir waktu berjalan begitu aja, tapi ternyata semua sama universal. Iya, betul. Nah, mungkin di situ ya. Tapi sebetulnya kalau kita terus secara matematis, bahkan Dirac equation ini dalam beberapa hal lebih rumit dibanding relativity karena dia menggabungkan antara special relativity dengan quantum mechanics. Dan bahkan ketika pertama kali itu selesai dirumuskan, Dirac sendiri sempat bingung dengan apa yang dia temukan karena di situ menghasilkan energi negatif. Energi negatif. Iya, energi negatif sesuatu yang apa energi negatif maksudnya? Dia bingung dengan itu, lalu para fisikawan lain sempat mencemooh dia tuh. Wah, ini salah satunya Heisenberg itu pernah bilang bahwa Dirac equation itu adalah trash, sampah. Dia pernah dibilang seperti itu. Tapi setelah Dirac berhasil menjelaskan dan nanti ternyata itu berkonsekuensi pada millimeter, nanti Heisenberg kemudian mengakui ternyata ini penemuan. Dan mereka menang Nobel bareng kan? Seingat saya Heisenberg 32 ya. Beda setahun. Beda setahun ya. Habis itu Dirac, tapi dua-duanya buat penemuan penting. Kalau Heisenberg kan. Tapi dia termasuk bapak fisika modern nggak? Iya. Termasuk, walaupun tentu dia jauh lebih muda dibanding Einstein atau Schrödinger. Einstein itu kalau nggak salah kelahiran 1879 ya. Schrödinger mungkin 1899 atau berapa. Nah, Diracnya 1902. Jadi ketika dia pertama kali ketemu Einstein dalam forum besar, ketemu Niels Bohr waktu itu, tahun 27 apa 25, itu dia masih baru berusia 20-an tahun. Di situ dia pertama kali ditanya oleh Niels Bohr. Niels Bohr ini salah satu fisikawan, sering dibilang lawan terberat Einstein dalam berdebat. Dia nanya ke Dirac, apa yang kamu kerjakan? Terus dia bilang, saya lagi berusaha menggabungkan quantum mechanics dengan relativity. Terus Niels Bohr bilang, kan itu udah dikerjakan sama Klein. Klein itu yang tadi itu yang bikin Klein Gordon. Ada dua orang sebenarnya, ada Klein, ada Gordon. Mereka mengembangkan terpisah. Ini bukan Flash Gordon ya. Kalau Flash Gordon itu saingannya Gundala. Yang filmnya dibikin. Filmnya dibikin Mas Joko Anwar, teman kita satu jurusan. Terus
Niels Bohr bilang kan udah dikerjakan sama Klein. Nah, di situ Dirac menjelaskan bahwa Klein-Gordon equation itu memiliki sejumlah kelemahan. Jadi nanti sebelum kita masuk ke Dirac equation, kita akan bahas dulu Klein-Gordon equation, kita akan lihat di mana kelemahannya, baru setelah itu kita lihat apa sebetulnya yang diusulkan oleh Dirac. Dan nanti salah satu hal yang paling menarik dari Dirac itu adalah karena dia menghasilkan tentang antimeter. Sebelum antimeternya ditemukan dalam eksperimen, persamaan Dirac secara matematiknya duluan menemukan. Mungkin itu antimeter. Dibilang sama Stephen Hawking ya, Dirac salah satu penemu beautiful equation katanya. Iya, betul. Benar ya? Betul. Karena benar-benar tidak terduga. Diracnya sendiri merasa, awalnya Dirac sempat stres juga, jangan-jangan persamaan gue ini salah nih gitu. Para fisikawan lain sempat mencongok, tapi kemudian ternyata. Berarti nggak lama kemudian kita bisa nemuin Indra equation nih. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan seperti itu tentu, tapi kayaknya saya harus belajar jauh lebih keras dari sekarang untuk itu. Bisa mengenalkan ini aja, saya udah bersyukur dah. Iya. Tadinya saya nggak pernah kepikiran bakal mendalami Dirac. Benar. Dan itu tadi Mas, kenapa kita repot-repot sih bicara tentang Dirac, selain karena dia menggabungkan quantum mechanics dengan relativity, tentu itu menarik. Tapi tentang antimeternya sendiri, saya sempat ngobrol sama Mas Nananta, antimeter itu bisa menghasilkan energi yang jauh lebih besar dari apa yang kita miliki sekarang. Reaksi fisi nuklir, reaktor nuklir sekarang pakai reaksi fisi, itu per 1 kilogram kalau dirata-ratakan bisa hasilkan energi sebesar 24 gigawatt. Gigawatt ya? 1 kilogram? 1 kilogram. Tentu tergantung bahan bakar yang digunakan, ya ada uranium, plutonium, dan sebagainya. Tapi secara rata-rata reaksi fisi nuklir yang kita miliki sekarang, teknologinya itu 1 kilogramnya 24 gigawatt hour. Nah, kalau fusi nuklir itu bisa menghasilkan 200 gigawatt hour. 200, 10 kali lipatnya ya, kira-kira ya. Itu seperti yang terjadi dalam matahari. Matahari itu sebenarnya reaktor nuklir alami ya. Tapi dia reaksinya fusi, bukan fisi. Nah, 1 kilogramnya ngasilin segitu. Iya. Gimana segede matahari ya? Iya, gimana kalau segede matahari. Makanya kita bersyukur kan dapat energi gratis yang demikian besar dari reaktor nuklir alami yang namanya matahari. Nah, antimeter itu lebih gila lagi. Dia bisa per 1 kilogramnya menghasilkan 10.000 gigawatt hour energi. Jadi tadi fisi nuklir 24, fusi 200, kemudian fusi itu 10.000 gigawatt hour per 1 kilogram. Ya, dibanding fusi nuklir, kalau dibanding fisi nuklir jauh lebih besar lagi. Antimeter itu diperkenalkan kapan tidak? Antimeter. Nah, antimeter itu sendiri pertama kali diperkenalkan lewat Dirac equation ini. Iya, jadi ketika Dirac berusaha menjelaskan apa energi negatif yang muncul dalam persamaannya itu, awalnya kan dia diledek. Awalnya dia menduga itu proton. Karena energi negatif itu nanti berkonsekuensi ke muatan positif. Nah, tapi ketika kemudian dia telah lebih lanjut, ini nggak mungkin proton. Kenapa? Karena proton itu masanya 2000 kali lebih berat dari massa elektron. Iya. Nah, sementara partikel yang baru ini, dia masanya sama kayak massa elektron, cuman muatannya positif. Itu namanya positron? Itu yang namanya positron. Nanti kita akan lihat. Ini spoiler alert ya. Kita bocorin duluan nih. Itu namanya positron. Jadi nanti Dirac equation itu menghasilkan yang namanya positron. Dan positron itu adalah antimeter pertama yang ditemukan di dunia. Tapi itu ditemukan lewat persamaan matematik dulu. Baru kemudian, beberapa waktu kemudian. Kebalikannya. Biasanya orang memantau fisiknya dulu, baru dijadikan equation. Baru dia jelaskan kan, oh ini ada fenomena seperti ini, coba jelaskan apa sih sebetulnya. Ini enggak, dia turunkan persamaan matematis, dia temukan ada partikel yang masanya sama kayak elektron, tapi muatannya positif. Karena yang kita kenal selama ini elektron muatannya negatif kan. Iya, positron positif. Betul. Tapi waktu itu belum ada tuh barangnya. Jadi orang sempat juga meledek, Dirac nih. Cuman karena dia berharap persamaannya ini dianggap benar, dia ngada-ngadain bikin-bikin gitu. Namanya positron. Tapi Dirac cukup beruntung karena nggak berapa lama ada fisikawan lain namanya Carl Anderson, dia bikin eksperimen dan dia menemukan ada partikel yang masanya sama dengan massa elektron, tapi dia dibelokkan oleh muatan negatif. Harusnya kalau elektron begitu ketemu muatan negatif dia menjauh kan. Kalau ini lain. Begitu dia ketemu medan negatif, dia malah datang, dia samperin. Wah, berarti partikel ini adalah positif. Iya, dia menyebutnya elektron, tapi bermuatan positif. Makanya dia sebut yang pertama kali nyebut positron itu sebetulnya Carl Anderson ini. Bukan dia. Kalau Dirac dia nggak menyebut positron. Nah, Carl Anderson dia menggunakan istilah positif elektron.
sama negatif elektron. Jadi si Carl Anderson dia menggunakan dua istilah waktu itu, positif elektron dan negatif elektron. Dia sebut negatron. Tapi istilah negatron ini nggak banyak dipakai orang karena orang udah terlanjur berpikir elektron itu negatif gitu. Jadi elektron sama positron. Sebetulnya Carl Anderson mengusulkannya dua nama, ada positif elektron, positron, ada negatif elektron, negatron. Tapi istilah negatron nggak pernah dipakai. Udah elektron lah orang ya. Ya, setelah Carl Anderson juga dapat Nobel karena eksperimennya ini. Nah, dapat Nobel nggak ya? Seingat saya Carl Anderson, nanti boleh di-googling ya. Seingat saya Carl Anderson dapat Nobel juga karena eksperimen yang dilakukannya. Nah, tapi Dirac memprediksi ini terlebih dahulu. Tapi Dirac beruntung karena dia persamaan matematis dia terbukti semasa dia masih hidup. Kadang-kadang ada misalnya gravitational wave. Gravitational wave kan udah diprediksi dalam general relativity ya. General relativity itu sendiri sudah diformulasikan pada tahun 1915. Tapi gravitational wave-nya baru berhasil ditemukan pada tahun 2016 kemarin. Jadi orang yang menemukan persamaannya udah nggak ada, lebih dari 100 tahun baru terbukti. Oh iya, ada yang namanya gravitational. Nah, kalau Dirac beruntung, dia bikin persamaan matematik, persamaannya memprediksi positron, dan dia bisa lihat ternyata persamaannya itu benar gitu. Bisa dipakai ya? Iya, betul. Itu juga nggak salah pernah dengar tentang spintronic? Iya, jadi itu Dirac juga? Dirac juga. Jadi konsekuensi dari Dirac equation itu yang paling utama, mungkin bisa dibilang paling utama, dua, antimatter sama spin. Spin itu sebetulnya sudah ada dalam quantum mechanics sebelum Dirac equation. Tapi ketika itu spin itu istilahnya add-on. Jadi waktu itu para fisikawan bingung, ini kenapa dalam satu orbit, misalnya hidrogen gitu ya, atau atom apapun dalam satu orbit bisa ada lebih dari satu elektron. Lebih dari satu. Padahal kan aturannya hanya ada satu elektron, atau dalam istilah selanjutnya fermion, bukan hanya elektron, hanya ada satu quantum state dalam satu orbit untuk tiap partikel. Nah, kalau sekarang bisa ada dua elektron dalam satu orbit, berarti ada yang membedakan kedua elektron itu. Karena nggak mungkin kalau elektron itu sama, muatannya sama, masanya sama, dia ada dalam satu orbit. Terus para fisikawan bingung. Ada yang namanya Pauli lah, dia tuh orang Italia, fisikawan Italia, mungkin Italian American, saya nggak tahu. Yang jelas, seingat saya Italia. Pauli mengusulkan ada yang namanya spin. Spin itu dia perkenalkan untuk membuat kita memahami bahwa dua elektron itu sama dalam semua hal, kecuali spinnya. Ada yang satunya spin up, ada satunya spin down. Itu sebabnya mereka bisa ada dalam satu orbit. Nah, tapi waktu itu orang nggak benar-benar ngerti kenapa harus spin. Tapi terbukti, oh iya, ternyata itu bisa menjelaskan kejadian tadi. Nah, nanti dalam Dirac equation, spin ini muncul secara alami dari persamaannya itu sendiri. Jadi akhirnya orang benar-benar bisa mengerti apa itu spin setelah Dirac equation. Nanti ada yang namanya spinors. Nah, spinors ini yang kemudian menjadi penjelasan matematis tentang spin. Yang Pauli sendiri, dia awalnya nggak menjelaskan seperti itu. Dia hanya dan nah ini dia yang beberapa kali sempat saya sampaikan juga, bahwa spins ini untuk fungsi edukasional bisalah kita analogikan seperti kita melihat bola tenis misalnya, dia bisa spin juga kan. Untuk kepentingan pendidikan bisa kita jelaskan seperti itu. Tapi spin elektron sebetulnya nggak gitu juga, berbeda dengan spin yang kita lihat dalam dunia 3 dimensi dalam level makroskopis. Spin elektron punya, nanti kalau kita bahas tentang spin di episode berikutnya misalnya, kita akan melihat spin elektron tuh aneh, benar-benar perilakunya aneh. Apa benar? Simpan aja. Simpan aja. Gak ada balat, nanti kita bahas tentang spintronic di episode khusus ya. Iya. Ini ilmu baru juga bagi saya nih. Dan ngebayanginnya juga lumayan nih spintronic. Iya, betul. Gitu. Sip, dah. Ayo terus dah, gimana dah? Iya. Jadi seperti itu, tapi karena kita memang awalnya kan yang men-trigger kita untuk membahas quantum mechanics ini adalah pernyataan Elon Musk ya. Iya. Karena kelihatannya kamu punya dendam pribadi sama Elon nih. Sebetulnya ini lebih untuk kepentingan marketing aja. Karena Elon Musk pernah bilang quantum mechanics itu sulit. Iya. Kemudian dia sampaikan itu dalam channelnya Lex Fridman ya. Dia sampaikan quantum mechanics itu adalah hal paling sulit yang pernah dia pelajari selama dia kuliah. Dia kuliah fisika kan si Elon Musk ini, dan quantum mechanics yang paling sulit. Nah, di episode pertama, di ronde pertama kemarin, saya tunjukkan penurunan persamaan paling utama dalam quantum mechanics, yaitu Schrödinger equation, tanpa melihat catatan apa-apa. Secara live ya? Ya, secara live. Kalau ada balat silakan nonton episode pertama yang sebelumnya. Episode sebelumnya yang saya membahas Schrödinger equation itu untuk menjawab
pernyataan Elon Musk. Nah, di episode kali ini kita akan lebih gila lagi. Kita naikkan stake-nya ya. Stake-nya kita naikkan bukan hanya membahas quantum mechanics, tapi kita menggabungkannya dengan relativity ya melalui Dirac equation. Boleh dong, sampainya tantangan kalian. Oh iya. Siapa tahu Elon denger ya. Siapa tahu nih, apa Indra? Siapa tahu nih. Oke. Mr. Elon, please listen to what Indra ya. To Elon Musk, hello. Probably after resigning from Trump administration, you will have more time to watch videos in YouTube. So I hope you will see this video. This YouTube video is meant to address your difficulties about quantum mechanics, as you told Lex Fridman in his channel. In previous edition, I derived Schrödinger equation without looking at any notes, and I want to convey a message to you through the previous video and through this video, that we in Indonesia have good comprehension of physics and even of aerospace technology. And I will raise the stake right now. Not only I will discuss about quantum mechanics, but I will combine it with special relativity through Dirac equation. So after watching this video, you will have at least two choices. First, you can take an easy way to cooperate with us, to work with us in building aerospace industry in Indonesia and even in the world. Indonesia is laid on a very, very strategic geographical position on Earth. Our country is laid on equator. You know what's the meaning of equator for the rocket launching? It will give us more efficient rocket launching, because we will need less fuel than what you used to do from Texas or Florida. And then we also have so many smart people here around me, so many smart people, and you will find many other smart people in Indonesia, and we will show you our smartness through this video. And Indonesia also have great access to Pacific Ocean and Indian Ocean. I know that your Starship, the second stage of your Starship, used to land on Indian Ocean. So if you build your infrastructure in Indonesia, you will have nearer access to Indian Ocean from Indonesia. The second choice, of course, you can choose to compete against us. Okay, for this time, we are not a big player in aerospace industry, but in the near future, I promise you, we will be a tough player to beat. So the choice is yours. You want to choose the easy way, cooperate with us, or you want to choose a difficult one? You should compete against us, and I promise you will be lose if you compete against us. Dan kemarin juga kebetulan sejumlah investor dan pengusaha Timur Tengah sempat ketemu, sempat ketemu Elon Musk. Jadi saya mau jualan. Saya mau kasih pesan juga nih buat para pengusaha dan investor Timur Tengah yang kemarin sempat berjumpa dengan Elon Musk. Lil mustamirina wa rijalil amali minasyarqil awsat alladzina taqaw muakharan bi Elon Musk. Dalam bahasa Arab Elon Musk katanya. Narju minkum at-ta'awuna ma'ahu libina'i sina'ati at-tayrani wal fadha'i. At-tayrani wal fadha'i ini aerospace dalam bahasa Arab. Wa fil waqti nafsih yumkinukum aydan
al-amalu ma'ana fi Indonesia baladun strategiyun lil ghayah li bina'i sina'ati at-tayrani wal fada'i mawqi'u Indonesia fi khattil istiwa wa mawaridiha at-tabi'iyyatil ha'ilah wa qurbuha minal muhitinil hadi wal hindi wa sukkaniha al muta'alimin kullu dhalika yaj'alu yatra kullu dhalika yaj'alu tatwira sina'ati at-tayrani wal fadha'i fi Indonesia murbihan lil ghayah. Jadi kalau Anda semua berinvestasi dalam aerospace teknologi, dalam aerospace industry di Indonesia, akan sangat profitable karena posisi strategis Indonesia, karena banyak educated people yang ada di Indonesia. Nah, kurang lebih itu. Luar biasa. Banyak fulusnya. Iya. Luar biasa. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi jangan hanya bekerja sama dengan Elon Musk, bekerja sama juga dengan kita di Indonesia. Kita akan bangun bersama. Masalah utamanya begini ya. Kita udah buka tantangan nih. Jadi emang saya persilakan dia harus buktiin. Nggak ada alasan lagi untuk mundur. Baiklah hadiah balat semua. Kita akan sedikit lihat bahwa pada episode sebelumnya kan kita udah sempat bahas tentang Schrödinger equation. Jadi silahkan lihat episode sebelumnya untuk penurunan rincinya, kita ambil langsung jadinya aja bahwa Schrödinger equation ini kan pada akhirnya menghasilkan ini. Nah, untuk apa arti dari simbol-simbol ini nanti silahkan lihat di episode sebelumnya ya. Kenapa X ini harusnya psi, turunan kedua. Kita bisa tambahkan juga, kalau dalam kasus kemarin saya belum tambahkan potensial, tapi penambahan energi potensial sebetulnya trivial ya, tinggal ditambahkan begitu aja. Nah ini yang kita sebut sebagai Schrödinger equation. Sekilas aja saya sebut, tapi untuk detailnya nanti bisa dilihat. Ini H ini reduced Planck constant, ini psi ini wave function-nya diturunkan terhadap waktu. Wave function ini kemarin mungkin saya belum sempat jelaskan, tapi saya sebutkan sekilas saja. Disebutnya ini tuh probability amplitude. Probability amplitude. Nah, ini yang kemudian membawa tadi saya sempat sebutkan, membuat quantum mechanics itu punya karakter probabilistik dari sini. Tapi yang perlu saya sebutkan adalah bahwa probability dalam quantum mechanics ini berbeda dengan probability, misalnya kita ingin tahu berapa banyak sih orang Indonesia yang suka makan bakso di pagi hari misalnya. Kita kan nggak ngerti ya. Kalau kita mau survei 270 juta orang Indonesia, kayaknya kemahalan, masa gimana surveinya gitu kan. Maka kita ambil sampel, misalnya sekian ratus orang dari berbagai provinsi, kita wawancara, akhirnya kita dapat data. Datanya itu juga kita sebut ya probabilistik ya, statistik kita sebutnya seperti itu kan. Probabilistik, statistik dalam konteks itu kita lakukan karena kita tidak bisa mengcover, katakanlah secara biaya terlalu mahal, terlalu lama untuk mewawancara seluruh orang Indonesia yang 270 juta sekian itu. Kita lakukanlah probabilistik statistik. Tapi kalau dalam quantum mechanics kita melakukan probability ini bukan karena kita tidak bisa mengcover penjelasan tentang realitas di level mikroskopik itu secara komprehensif, tapi karena memang secara natural ketika kita menelusuri secara fisika dan matematis ke level mikroskopik, probabilistik itu muncul secara natural. Dia seolah-olah alam itu membuka dirinya sendiri bahwa di level fundamental, di level mikroskopik, alam semesta ini probabilistik. Nah ini memang bukan hal yang mudah untuk dipahami, bahkan Einstein sendiri yang merupakan salah satu pendiri quantum mechanics, dia sendiri kebingungan. Makanya
salah satu quote paling terkenal dari Einstein kan, God does not play dice. Tuhan tidak bermain dadu. Itu sebetulnya dia mengomentari quantum mechanics. Karena dia bingung loh, kok di level fundamental persamaan yang muncul probabilistik ya. Nah, tapi itu bukan karena misalnya kita bikin kayak yang kasus tadi, kita bikin survei, terus kita bikin probabilitas dalam persamaan ini, bukan karena seperti itu. Nanti lihat di episode pertama bahwa penurunan quantum mechanics tidak diawali dengan asumsi bahwa persamaan ini probabilistik, tapi nanti probabilitas ini muncul dengan alami dalam persamaannya itu sendiri. Nah, kemudian kalau M tahu ya, massa, ini X ini kalau kita analisis dalam satu dimensinya, ini ruang satu dimensi, salah satu subuhnya X. Kalau nanti ditambahkan Y sama Z juga sama, tinggal kita tambahkan. Oke. Nah, ini Schrödinger equation. Tadi saya sempat jelaskan juga, ada persamaan lain dalam fisika yang juga sama-sama terbukti benar, seperti halnya quantum mechanics terbukti dalam berbagai eksperimen benar seperti itu. Bahkan quantum mechanics sudah menghasilkan berbagai teknologi yang kita aplikasikan sehari-hari, seperti misalnya laser, kemudian reaktor nuklir, itu salah satu turunan dari quantum mechanics melalui quantum chromodynamics. Kemudian sini ya kameranya ya, saya ngeliatnya ke situ. Oh bebas ya, oke. Kemudian MRI di rumah sakit, semikonduktor yang kita pakai dalam gadget kita, smartphone, tablet, komputer, semua gadget kita ini di dalamnya ada semikonduktor yang juga salah satu teknologi turunan dari quantum mechanics. Ada satu persamaan atau teori lain dalam fisika yang juga sama-sama terbukti benar dalam berbagai eksperimen, dalam berbagai observasi, secara matematik juga sama-sama valid gitu ya, sama-sama konsisten, yang kita sebut sebagai relativity. Relativity. Saya tulis ulang aja ya. Relativity. Pakai V. Iya. Nah, ada spesial, ada general. Nah, yang akan kita bahas sekarang ini yang spesialnya dulu. Yang generalnya lebih panjang lagi pembahasannya, kita akan bahas lagi lebih lanjut. Tapi intinya tadi yang saya bilang, special relativity ini berkenaan dengan realitas ketika realitas itu ada dalam kecepatan yang sangat tinggi, mendekati kecepatan cahaya. Sementara kalau general relativity nanti kita memasukkan unsur gravity di situ. Nah, ketika para fisikawan melihat ini ada quantum mechanics, ada relativity, tapi kok kelihatannya nggak berhubungan. Padahal alam semesta yang dijelaskan kan ini juga, alam semesta yang sama. Tapi kenapa kok nggak kelihatan berhubungan? Padahal alam semesta yang dijelaskan sama, maka seharusnya ada hubungan di antara keduanya. Nah, kemudian sejumlah fisikawan saat itu mulailah mencoba menggabungkan antara quantum mechanics dengan relativity, khususnya dengan special relativity. Schrödinger sendiri, dia sempat termasuk salah satu yang mencoba juga menggabungkan relativity dengan quantum mechanics dengan Schrödinger equation-nya, tapi dia belum berhasil. Kemudian ada fisikawan lain, Klein dan Gordon, yang mereka masing-masing secara terpisah juga mencoba melakukannya, dan sampai tingkat tertentu mereka cukup berhasil. Yang kemudian nanti menghasilkan Klein-Gordon equation. Nah, jadi sebelum Dirac sebetulnya Klein dan Gordon ini juga mencoba menggabungkan quantum mechanics dan special relativity. Mereka cukup berhasil, tapi ada kelemahannya. Kelemahannya itu yang nanti dijawab oleh Dirac. Ya. Nah, kita telusuri dulu dari Klein-Gordon. Oke, Klein-Gordon melihat, wah ini Schrödinger equation. Lalu dia ingat bahwa dalam special relativity ini ada yang namanya mass shell. Nah, ini saya tulis ya. Mass shell. Shell ini kulit kerang, pom bensin juga. Shell. Kenapa disebut mass shell? Karena persamaan ini persamaannya udah saya sebutkan di episode pertama sebetulnya. Nah, ini persamaannya. Karena ini kalau diplot terhadap grafik energi terhadap momentum,
Nanti dia ada garis ini yang menjadi sumbu diagonal dari energi terhadap momentum. Nanti persamaan ini sendiri dia akan berada di sini. Ini untuk energi positif. Dan di sini kalau misalnya kita memasukkan energi negatif. Nah ini kan 2 dimensi. Kalau dibikin 3 dimensi, muter dia jadi kayak kulit kerang. Betul. Jadi persamaan ini nanti dia hidupnya di sini nih, di dalam kulit kerang ini. Makanya itu disebut mass shell. Nah kita sempat bahas ini di episode pertama. Tapi persamaan ini biasanya yang paling populernya yang biasa kita kenal ya ini. Ini sebetulnya lahir dari mass shell ini. E sama dengan MC kuadrat ini terjadi ketika P sama dengan 0. Ya. Jadi sebetulnya ini kasus khusus. E sama dengan MC kuadrat ini kasus khusus dari mass shell ini. Nah, Klein Gordon ketika dia akan menggabungkan quantum mechanics dengan Schrödinger equation, dia memulainya dari mass shell ini. Nah, problemnya adalah kalau kita perhatikan dalam Schrödinger equation, si wave function-nya diturunkan terhadap waktu 1 kali ya, ini turunan pertama. Do psi, partial psi per partial t. Di sini diturunkan 2 kali partial psi terhadap x ya. Okay. Atau kalau ada y dan z juga dia diturunkan 2 kali. Ini psi ya, sorry. Agak berantakan. Ini psi juga. Nah, padahal kalau dalam relativity, ruang dan waktu itu dia ada dalam orde yang sama. Bahkan kalau dalam general relativity kita mengenalnya sebagai space time. Jadi itu kesatuan yang tidak terpisahkan. Space time itu ada dalam orde yang sama. Jadi kalau seandainya ini ordenya berbeda, ini udah jadi masalah nih. Nggak bisa ini dibikin relativistik karena ordenya berbeda. Kita harus bikin relativity, untuk menjadi relativity ini harus dibikin sama-sama orde turunan kedua atau sama-sama orde turunan pertama. Tapi belum turunan ke-7, jadi nggak 7 turunan deh. Jadi antara bikin jadi orde pertama atau bikin jadi orde kedua, antara space dengan time. Nah, yang Klein lakukan waktu itu, Klein dan Gordon lakukan adalah membuat penurunan terhadap waktunya pun menjadi orde kedua, orde turunan kedua, supaya dia sama seperti space, sama-sama turunan kedua. Nah, terus Klein sama Gordon mikir kan, tapi mereka sebenarnya kerjanya masing-masing, nggak diskusi, nggak kerja kelompok, tapi ternyata nanti hasilnya mirip. Nah, si Klein sama Gordon mikir gimana ya caranya supaya ini dan ini bisa sama-sama ada dalam orde kedua. Lalu yang dilakukan adalah si Klein sama Gordon naikkan, istilahnya naikkan. Dalam bahasa Inggrisnya promote. Promote, saya terjemahkan apa ya? Menaikkan, mempromosikan. Kan aneh ya jadinya ya, mempromosikan. Energi ini menjadi operator. Nah, kalau dalam quantum mechanics dia dikasih topi di atasnya. Maksudnya itu operator. Apa maksudnya? Jadi dia ngambil dari sini kan, ini sebetulnya adalah energi. Ini tuh sebetulnya adalah energi kalau dalam quantum mechanics. Dan ini sebetulnya adalah momentum. Ini sebetulnya adalah momentum. Tapi kita nggak langsung bisa ngelihat ini sebagai energi dan momentum. Tapi sebetulnya ini energi dan ini momentum. Nah, si Klein akan merubah persamaan ini menjadi seperti halnya dalam quantum mechanics. Dia naikkan E-nya menjadi operator. Artinya apa? Kalau E itu jadi operator, dia itu sebetulnya adalah nah, dia adalah IH do per do T. Nah, nanti karena dia operator, apa yang dia akan operasikan nanti tinggal dimasukkan ke sini. Kalau kita mau mengoperasikan psi function-nya, dia masukkan di sini kayak gitu. Itu artinya menjadi operator. Kalau di sini energi biasa bisa sebagai skalar, bisa sebagai vektor, tapi di sini sebagai operator. Sehingga kalau di sini E-nya kuadrat, di sini kan E-nya kuadrat ya. Kalau E-nya kuadrat berarti operatornya itu akan digunakan 2 kali berturut-turut. Sehingga yang dimaksud dengan operator kuadrat, ini kalau kita kuadratkan, itu sebetulnya operatornya dilakukan 2 kali berturut-turut. Sehingga
dia akan menjadi I. IH. Kalau ini kan I sama H kan angka biasa ya, kuadrat. Nah ini dioperasikan 2 kali. Dioperasikan 2 kali ini artinya dia diturunkan 2 kali. Jadi kalau kuadrat untuk bilangan, ya ini dikuadratkan, dikalikan. Nah ini misalnya dikalikan 2 kali. Kalau untuk operator dia dioperasikan 2 kali. Jadi ini bukan dt kuadrat, tapi turunan kedua terhadap t. Gitu. Oke. Itu yang dimaksud dengan operator. Dia punya properti seperti itu. Kemudian momentum juga dia akan promosikan juga menjadi operator sama si Klein sama si Gordon. Jadi momentum P ini dia akan operasikan menjadi operator. Tapi sebetulnya P ini dia terdiri dari 3 komponen. Komponen ruang ya. Kalau kita sebutkan jadi PX tambah PY tambah PZ. Nah, ini yang dimaksud dengan momentum. Karena di sini kita untuk membuat penulisannya nggak terlalu panjang, kita 1 dimensi. Tapi sebenarnya realnya dia 3 dimensi. PX, PY, dan PZ. Karena ruang nih ya? Iya, karena ruang. Nah, kemudian kalau kemudian kita bikin misalnya PX gitu ya, sebagai operator, saya pindah ke sini ya. Ternyata udah habis aja, nggak kerasa nih. Cukup tebal kan? Tenang, udah persiapkan. Oh, udah ada juga, mantap. Kalau kita bikin PX sebagai operator, maka yang kita maksud adalah kita, ini belum saya selesaikan nih. Ini tadi kan minus I ya, minus I kuadrat. Ini saya kasih batas nih biar nggak bikin bingung. Perlu warna lain ada loh, Ndra? Oh iya benar ada ya, tapi udah terlanjur nggak apa-apa. Nah ini saya selesaikan dulu ya. I ini akan akar min 1 ya teman-teman. Saya tuliskan di sini ya, biar nggak lupa wadia balan. Ini akar min 1. Jadi kalau I ini dikuadratkan, dia jadi min 1, min ketemu min, jadi plus ya. Iya. Jadinya dia jadi plus H kuadrat, do kuadrat, do T kuadrat. Oke, gitu ya. Nah sekarang untuk P, PX, PY, PZ, PX ini sebetulnya adalah, oh ya, ini saya harus bilang satu hal nih. Ini kadang-kadang agak tricky di sini. Jadi kita kalau lihat energi dan momentum ini kan berlawanan tanda ya. Oke. Berlawanan tanda kalau di dalam kuantum mekanis. Kalau di sini dia ketika ada di ruas yang berbeda dia punya tanda yang sama. Di sini kalau ada dalam ruas yang berbeda dia punya tanda yang berbeda. Itu juga perbedaan antara relativity dengan quantum mechanics. Karena kenapa? Karena dalam relativity, tapi ini perlu pembahasan lebih lanjut, tapi saya kasih tahu aja clue-nya. Dalam relativity, waktu dan ruang itu berlawanan tanda. Jadi kalau kita bikin waktu positif, gitu ya, ruang maka negatif. Nanti dalam ruang dia jadi negatif. Itu ada dalam Minkowski space, nanti kita akan bahas suatu saat khusus tentang relativity, kita akan temukan itu. Kenapa mereka berlawanan tanda, itu nanti berhubungan dengan jarak antar event dan sebagainya. Tapi kita cukup lihat aja dari sini ya. Dia berlawanan tanda kalau satu ruas, karena ini beda ruas dia punya tanda yang sama, tapi kalau ini digeser ke sini kan jadi negatif ya. Kalau dalam quantum mechanics dia berbeda ruas, berbeda tanda. Jadi kalau ini dikesinikan, dia jadi sama-sama negatif atau sama-sama positif. Sehingga di sini yang akan kita gunakan adalah minus PX. Minus PX ini sama dengan minus IH dikali do per do X. Seperti itu ya. Sehingga kalau kita bikin minus PX kuadrat, maka yang kita maksud adalah ini dikuadratkan gitu ya. Jadinya dia jadi H kuadrat. Positif ya. Iya. Do kuadrat per do X kuadrat. Do X kuadrat. Tapi ini untuk minus PX kuadrat gitu ya. Nah,
Kemudian kita akan masukkan semua item di sini ke dalam operator-operator ini. Kita akan kembali tuliskan mass cell-nya dalam relativity ini, tapi dalam bentuk operator ini. Oke. Dan oh ya, supaya memudahkan kita buat seperti ini. Ini kan asalnya gini, E kuadrat sama dengan P kuadrat, C kuadrat, plus M kuadrat, C pangkat 4 ya. Kita bagi dengan C kuadrat. Kenapa kita bagi seperti ini? Nanti kita akan lihat. Sama dengan ini tinggal P aja. Ini M kuadrat, C kuadrat. Nah, sekarang kita rubah ini jadi operator. Kalau ini jadi operator, berarti tadi kita lihat H-nya. Nah, ini dia jadi H kuadrat ya. Ya, do kuadrat, do T kuadrat. Iya, betul. Dikali do kuadrat per do T kuadrat. Nah, ini kita masukkan wave function-nya di sini. Psi. Karena kita udah bicara quantum mechanics nih. Jadi yang tadinya hanya dalam relativity seperti ini, dalam quantum mechanics dia menjadi seperti ini. Kemudian Px-nya kita masukkan. Gitu. Ya. Oh ya, kita bikin dalam satu ruas saja langsung ya. Sorry. Ini berlawanan tanda, ini saya hapus ya. Ini jadi bukan sama dengan ini minus Px kuadrat. Kita masukkan ini H kuadrat dikali do kuadrat per do x kuadrat, kemudian minus, karena ini minus di luar, jadi di sini plus kali ya, H kuadrat do kuadrat per x kuadrat plus H kuadrat, ini hanya H coret, reduce Planck constant, per, ini do Y harusnya ya, do Y kuadrat, ini do Z kuadrat, dikali psi. Wah, nggak cukup ternyata. Kali psi, sama dengannya di mana nih? Sama dengan di sini, ini, M kuadrat, C kuadrat. Terhadap psi. Kalau MC kuadrat sama C kuadrat dia bilangan biasa, skalar biasa, dikalikan langsung terhadap fungsi. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, kemudian berikutnya kita akan bagi kedua ruas ini dengan H kuadrat. Jadi dibagi dengan H kuadrat. Oke. H coret ya, reduce Planck constant. H bar dibagi H bar kuadrat. Sehingga kita dapatkan 1 per C kuadrat, do kuadrat, do kuadrat per do T kuadrat. Iya, per do T kuadrat kali psi. Kemudian minus. Nah, ini psi-nya kita taruh di ujung nih, Mas. Oh, digabungin ya? Betul. Oke. Nah, kita kurangi do kuadrat per do x kuadrat. Oh, sekarang ruang semua. Iya, ruang semua di sini. Ini juga jadi min. Do kuadrat per do Y kuadrat minus do kuadrat per do Z kuadrat. Nah. Saya bilangnya do ya, ini curly T sebetulnya. Tapi kalau udah kebiasaan bilang do, membedakan dari D. Kurung, psi. Ya. Nah, ini kita pisahkan juga nih, kita geser juga ke sini nih, Mas. Biar kita langsung ini MC kuadrat. Nah, ini baru psi sama dengan 0. Oke. Udah mulai panas, Indra. Udah mulai panas ya. Betul. Nah, ini yang kita sebut sebagai Klein-Gordon equation. Oh, awal ini Klein-Gordon ya? Awalnya ini. Ini Klein-Gordon. Terus, Dirac nemu kelemahan ini di mananya, Indra? Nah, ini kita akan bahas. Oke. Nah, tapi kita selesaikan dulu ya. Matematikawan nggak suka nih kalau ini panjang ribet kayak gini. Ini kita pernah belajar nih Mas dulu kalau di aerodinamika atau di
fluid mechanics. Ini tuh sebetulnya bisa kita ringkas nih. Yang bagian ini. Bagian XYZ ya? Iya. Ini biasanya disebut sebagai Laplacian. Oh iya, Laplacian. Gila, gue udah 35 tahun nggak dengar kata-kata Iya, itu. bener. Laplacian. Biasanya dilambangkan sama ini nih, del. Iya. Jadi kalau nemukan simbol ini maksudnya penurunan terhadap X, terhadap Y, dan terhadap Z. Iya. Nah, mereka nggak mau ribet, pusing. Dan ini ada filosofinya loh. Ini kan triangle ya, ada 3 sisi. Nah ini ruang 3 dimensi maksudnya. Oke. Kenapa dia pakai? Saya nggak tahu apa Laplace sendiri pernah bilang gitu, tapi ini filosofinya seperti itu. Tapi saya nggak tahu siapa yang pertama kali menyebutkan filosofinya seperti itu. Silakan wadah balat di Google ya. Di Google siapa. Tapi ini supaya memudahkan kita memahami ini apa sih? Maksudnya filosofinya gitu. Sehingga kita bisa tulis Ringkas ulang. Oke. Ini sebagai 1/c² do t kuadrat minus Laplace. Tapi ini kuadrat ya Laplace-nya karena dia turunan kedua juga. Coba lihat, balikin lagi. Nah, Oke. Kalau ini kan 1 kan, tapi karena ini turunan kedua, jadi Laplace-nya juga kuadrat. ya. Saya menyebutnya kuadrat, tapi sebetulnya karena ini operator, kuadratnya beda dari kuadrat bilangannya. Ini artinya operasikan 2 kali. Ya, cara pembacaan aja ya. Cara membaca, karena nanti ketika kita melakukan ini, akan ada perbedaan antara kuadrat beneran, seperti X kuadrat, Y kuadrat, dengan penurunan 2 kali. Oke. Itu agak tricky memang, tapi karena kebiasaan kita baca ini kuadrat, atau saya bacanya superscript 2. Ya, boleh. Nah, ini minus MC per H bar kuadrat Psi sama dengan 0. Ini Klein-Gordon juga. Masih Klein-Gordon ya? Masih Klein-Gordon. Tapi lagi-lagi para matematikawan dan fisikawan, aduh ini ribet banget kayak gini. Coba kita cari lagi yang lebih ringkas. Nah, ini biasanya dia ringkas lagi nih. Menjadi apa yang disebut sebagai the Lambertian. Saya nggak tahu yang bisa bahasa Prancis mungkin bisa baca yang benernya apa, tapi saya bacanya the Lambertian. The Lambertian. Okay. The Lambertian itu adalah disimbolkan dengan ini. Kotak. Ada. Aneh ya. Bikin simbol. Mungkin dia saudaranya The Artagnan yang diterima Musketeers. Iya, benar. Itu kayaknya satu bangsa mereka. Ini sama dengan 1/c kuadrat do t kuadrat. Iya. Ya, minus Laplace kuadrat. Nah, ini pengertiannya. Artinya apa? Kalau Laplace hanya berbicara ruang, Lambertian berbicara waktu juga. Iya. Jadi itu pengertiannya. Sehingga kenapa dia jadi kotak? Karena dia 4 dimensi. Ya, oke. Ruang sama waktu disatukan. Nah, jadi kalau suatu saat lagi main gadget, HP, tablet, atau komputer, kadang-kadang kan kalau kita nemukan simbol gini artinya simbolnya nggak ada ya. Iya. Misalnya kita buka tulisan Yunani, tapi handphone kita, smartphone kita, atau tablet kita nggak punya support font Yunani, maka yang muncul kotak kan? Betul, kayak error-error gitu kan? Betul. Tapi kalau nemu gini dalam persamaan matematik belum tentu itu loading ya. Itu maksudnya the Lambertian. Lambertian, oke. Jadi harus bisa bedakan antara kapan the Lambertian sama kapan simbolnya nggak support sama gadget. Karena dia simbolnya kotak, dan kotak ini artinya bisa kita pahami sebagai 4 dimensi ruang dan waktu. Kalau Laplace hanya ruang, the Lambertian 4 ruang. Sehingga Klein-Gordon equation bisa kita singkat lagi menjadi kadang-kadang gini, kadang-kadang ada yang menulis ini sebagai kotak biasa, kadang-kadang ada yang masukkan kuadrat di sini. Superscript 2. Superscript 2, tapi tergantung. Kalau di sini saya ambil definisi ini udah kuadrat. Jadi saya nggak perlu nulis lagi kuadrat di sini. Saya ambil definisi yang ini. Tapi kadang-kadang ada juga yang nuliskan di sininya kuadrat juga. Biar sama kayak Laplace maksudnya. Nah, ini MC per H bar kuadrat. Oke. Psi sama dengan 0. Ini Klein-Gordon equation juga. Aduh, lagi-lagi matematikawan dan fisikawan nggak mau ribet nih kayak gini aja. Jadi segini masih ribet nih? Masih ribet. Mereka pengen yang lebih compact dari ini. Mereka bilang ini adalah mu. Baru lagi nih. Mu yang gimana? Oh, mu yang gitu? Jadi dia bilang ini adalah jadi mu. Lambertian minus jadi, mu. Kalau mu itu mu kuadrat nggak ada?
mu misalnya kita ambil di sini, mu-nya adalah yang di dalam ini. Jadi belum kuadrat ya? Kuadratkan. Kali psi. Sama dengan 0. Bisa aja sih kalau kita ambil mu-nya ini udah kuadrat bisa, tapi kita ambil aja ini mu-nya yang belum kuadrat ya, mc per h. Nah, ini dalam bersiang. Nah, tapi Dirac tidak puas dengan ini. Kenapa Dirac tidak puas dengan ini? Dengan Klein Garden. Ada dua sebab utama. Pertama karena kita lihat tadi, atau kita bilang aja ya, ketidakpuasan Dirac kok kayaknya. Terlalu ini ya. Kelemahan Klein Garden ya. Udah sederhana aja masih dibilang lemah ya. Kelemahan Klein Garden. KG lah. Oh iya, KG ya. Oke. KG. Harusnya saya bilang KG dari tadi ya. Biar nggak kepanjangan. Betul. Nggak bisa capek ntar udah. Kelemahan KG yang pertama itu adalah dia second order. Second order dari time derivative. Oh, dari time derivative. Oke. Time derivative. Kenapa ini dipermasalahkan sama Dirac? Kalau Schrödinger equation, SE ya, Schrödinger equation, ngikutin saran Mas Anand. Ya, biar gampang. Biar spidolnya nggak lekas habis aja balad. Kalau Schrödinger equation, kita sempat lihat tadi kan, minus h partial psi terhadap waktu sama dengan kuadrat per 2m do psi terhadap ruang ya, misalnya satu dimensi, bisa kita tambahkan potensial kalau mau. Ini turunan terhadap waktunya satu kali, satu turunan. Kalau Klein Garden 2 turunan terhadap waktu ya, kita bisa lihat lagi nanti flashback. Dt kuadrat. Nah, bedanya apa? Kalau hanya satu turunan, untuk mengetahui solusi dari sistem ini, kita cukup tahu psi, misalnya psi pada saat 0. Asal kita tahu psi pada saat waktu sama dengan 0, kita bisa selesaikan semua ini. Oke. Itu kalau Schrödinger ya. Psi sama dengan 0, maka kita tahu know the system. Tapi kalau yang kita punya adalah second order, kita harus tahu ini pada saat 0, dan kita harus tahu ini turunan pertama pada saat 0. Karena yang kita punya turunan kedua. Jadi kita harus punya dua hal ini. Ya, asalnya sama itunya ya. Dan ini terlalu, buat Dirac ini terlalu longgar, ini persamaannya kurang powerful. Kalau Schrödinger, kita cukup tahu psi pada saat 0, kita udah tahu keseluruhan sistem ini. Kalau Klein Garden, kita harus tahu dulu ini. Dan turunannya. Harus tahu dulu turunannya. Ada dua hal yang harus kita tahu. Terlalu banyak degree of freedom. Dirac nggak suka itu. Dirac pengennya kita mempertahankan apa yang sudah dicapai oleh Schrödinger. Cukup turunan pertama, sehingga kita cukup tahu psi pada saat 0, kita udah tahu keseluruhan sistem. Nah, sebenarnya ini kasus yang sama dengan Newtonian equation. Jadi kalau Newton kan, kalau kita formulasikan Newton sama dengan F sama dengan M kali A, A ini kan sebenarnya turunan kedua ya. Sama dengan kecepatan. Iya. dv dt. Ya, do X per dt. Nah, dp per dt itu kan sebetulnya dx per dt 2 kali. Iya, 2 kali turunan dv kan. Nah, kecepatan diturunkan lagi. Nah, sebetulnya ini Newton juga masalahnya sama. Kalau Dirac hidup di zaman Newton, mungkin Dirac akan permasalahkan ini juga. Dan saya baru tahu loh kalau turunan kedua itu bermasalah. Iya, lebih longgar gitu. Dan Dirac nggak suka itu. Dirac itu sangat appreciate apa yang udah dicapai Schrödinger. Dia ingin pertahankan ini. Ini udah bagus banget nih persamaan. Kita cukup tahu satu hal, kita bisa mengerti keseluruhan sistem. Kalau si Klein Garden malah mundur ke belakang. Kita jadi harus, Newton juga gini, Nas. Di grup alumni saya pernah share, Mas, video saya nurunin Newton. Newton kan
bikin penjelasan tentang teorinya itu dalam buku yang namanya Principia. Dulu saya baca ini Principia, tapi ini kan bahasa Latin. Ternyata saya baru tahu belakangan, setelah sekian lama saya baru tahu ini bahasa Latinnya dibacanya Principia. Pringki. Principia. Principia, matematika, natural, filosofi naturalis Principia Mathematica, kalau nggak salah gitu judul lengkapnya. Nah, dalam Principia ini kan bukunya tebal ya. Saya pernah demokan dalam video di grup alumni. Kita bisa ringkas ini yang seperti ini menjadi hanya 4 halaman kertas folio dengan menggunakan Lagrangian mechanics. Jadi ya ini bisa diringkas lagi sebetulnya. Nah, tapi kembali ke Klein dan Gordon, ini Second order nggak suka. kritik pertama yang membuat Dirac keberatan. Nah, untuk kritik keduanya, ya kayaknya spidolnya udah mulai menipis tintanya. Iya, mulai redup. Kita pakai yang lebih terang. Nah, oke. Kita lihat kalau dalam ini plus, kemudian ini dibagi minus H kuadrat, ada perubahan sedikit. Konvensinya antara yang di atas dengan di bawah saya tadi ikutinya berbeda. Berarti ketika dibagi oleh minus, ini benar menjadi minus. Nah, ini harusnya jadi plus, sorry. MC-nya ya? MC-nya jadi plus, karena dia akan pindah ruas jadi minus, tapi karena dibagi minus H kuadrat Minus, jadi plus. okay, jadi plus. Sehingga di sini plus. Saat ini plus dan ini plus. Oke. Karena konvensi energi dengan momentum di atas ya. Oke. Jadi ini ya yang tadi nanti dilihat lagi, ini plus harusnya. Oke, kita lihat kalau dalam Schrödinger equation tadi saya sempat tuliskan ini probability amplitude ya. Ya. Probability amplitude-nya itu nanti kalau dalam Schrödinger equation ini SE ya. Dia probability amplitude itu biasanya disimbolkan dengan rho. Seperti massa jenis ya. Rho ini sama dengan kalau dalam Schrödinger equation dia adalah psi dikali kompleks konjugatnya. Jadi kompleks konjugat itu maksudnya kalau psi ini kan bilangan kompleks ya. Misalnya psi sama dengan A plus BI. I-nya ini angka imajiner ya. I sama dengan akar min 1. Nah, kalau psi dikalikan dengan kompleks konjugatnya, artinya kompleks konjugat itu adalah A minus, nah gini. Sehingga kalau kita kalikan ini, psi dikali kompleks konjugatnya, maka kita akan temukan hasilnya seperti ini. Artinya apa? Kompleks konjugat ini akan selalu hasilkan bilangan positif. Oke. Karena A kuadrat, walaupun A-nya misalnya negatif, kalau dikuadratkan positif juga. Kalaupun B-nya negatif, kalau dikuadratkan akan positif juga. Dan itu logis, karena yang namanya probability, misalnya kita punya koin, berapa peluang munculnya angka atau gambar misalnya. Peluangnya setengah, positif kan. Ini masuk akal karena rho itu atau probability itu akan selalu lebih besar atau sama dengan 0. Dan juga gimana? Harusnya gini. Rho. Nah, peluang itu kan selalu ada di antara 0 sampai 1 ya. Antara 0% atau 100%. Selalu positif antara 0 atau sampai 1. Tapi pada Klein-Gordon kita akan temukan hal yang aneh tentang probability ini. Itu yang membuat Dirac tidak puas. Nah, kita balik lagi ke Klein-Gordon equation ini. Kita ambil yang
Yang ini yang paling singkatnya ya. Jadi kalau clean garden, kita ambil yang sudah diuraikan, misalnya ini. Kalau ini terlalu singkat nggak kelihatan. Kalau ini lebih luas lagi. Sama dengan 0. Oke. Kemudian kita tadi udah singkat, ini menjadi numbers yang ditambah mu kuadrat psi sama dengan 0. Kita uraikan menjadi, kita masukkan mu psi-nya ke sini. Dengan 0. Nah, kita misalkan gunakan persamaan yang sama tapi untuk kompleks konjugat dari psi ini. Jadi kita bikin persamaan yang sama di bawahnya. Mu kuadrat. Psi konjugat juga ya? Psi konjugat juga sama dengan 0. Kemudian kita kalikan, yang ini dikalikan psi konjugat, nggak berubah kan? Ini dikalikan psi konjugat 0, yang ini dikalikan psi biasa. Sehingga kita akan dapatkan psi konjugat kali Lambertian dikali psi, ditambah psi konjugat dikali mu kuadrat dikali psi, sama dengan 0, kemudian yang di bawahnya psi dikali Lambertian dikali psi kuadrat, psi konjugat plus psi dikali mu kuadrat dikali, nah ini jadi berkebalikan lah intinya gitu ya, sama dengan 0. Kemudian kita akan tambahkan ini. Nah, tapi supaya kita bisa menghilangkan salah satu suku, kita bikin ini jadi negatif psi konjugat, sehingga ini menjadi negatif, ini menjadi negatif juga. Nah, kalau kita tambahkan ke bawah, karena mu ini hanya angka skalar biasa, sehingga psi kompleks konjugat dikali mu kuadrat dikalikan lagi psi, itu akan punya nilai yang sama dengan psi dikali mu kuadrat dikali psi konjugat. Jadi kalau ini minus, ini kan minus ya, ditambahkan ini akan jadi 0. Tapi kalau ini kita tambahkan, dia nggak akan saling menghilangkan karena ini yang dioperasikan terhadap Lambertian-nya adalah psi biasa, ini adalah psi konjugat. Sehingga ketika dijumlahkan dia tidak akan menjadi 0. Kita akan lihat ya, kalau ini udah pasti 0 karena ini hanya skalar biasa. Kalau ini dijumlahkan dia begini dikali ini, kemudian ditambah psi dikali seperti itu. Nah, kemudian kalau kita jabarkan, kenapa dia tidak sama dengan 0? Maksudnya kenapa dia tidak, kalau di ujungnya sama dengan 0 pasti. Tapi ini tidak akan saling menghilangkan. Sementara ini sama dengan ditambah 0. Jadi yang ini dia saling menghilangkan. Ini kenapa tidak saling menghilangkan? Karena ini kalau kita uraikan dia akan menjadi yang minus yang mana tadi? Yang psi konjugat ya. Minus psi konjugat
kemudian dikalikan dalam bersihan itu kan sama dengan 1 per C kuadrat dikali do per do T kuadrat psi, gitu kan. Kemudian ditambah psi dikali 1 per C kuadrat dikali do. Nah, ini konjugat, kompleks konjugat di sini. Nah, dia kenapa tidak saling nol? Ini tidak saling menghilangkan karena yang diturunkan berbeda. Di sini yang diturunkan psi yang biasa, di sini ada psi konjugat, di depannya berbeda. Jadi dia tidak mesti sama dengan nol, tidak otomatis menjadi sama dengan nol. Nah, kemudian kita bisa kalikan kedua ruas, ya. Nah, ini satu sisi dari dalam bersihan ya. Laplace-nya kalau kita uraikan ini ada Laplace-nya juga. Coba saya uraikan di sini. Jadi sebelum sama dengan 0, gimana ya nulisnya nggak cukup nih. Kita tambahkan dulu, tambahkan di sini ada minus. Nah, 16 itu kan ada. Nah ininya yang kelewat. Kemudian yang ini juga ada. Kalau yang ini positif, jadinya nah seperti ini. Nah di sini baru sama dengan 0. Nah, kita nggak cukup tuliskan di sini, kita sambung di bawah ini. Nah, ini membuat yang dalam bersihannya ketika ditambahkan ke bawah tadi, dia tidak otomatis sama dengan 0. Nah, ini tidak otomatis sama dengan 0, kalau yang ini saling meniadakan. Nah, kemudian kita kalikan kedua ruas ini dengan H per 2M. Sehingga kita akan dapatkan minus H per 2M C kuadrat. Kita langsung masukkan dikali psi dikali do psi biasa, ini turunan kedua ya, per do T kuadrat ditambah H per 2M C kuadrat dikali psi dikali do psi per do T kuadrat. Nah, kemudian di sini ditambah, nah ini harusnya H per 2M psi min sama dengan 0. Biar lebih lengkap dengan minus I, jadi kalau dengan minus I berarti ini jadi
plus, ini jadi minus, Jadi minusnya. ini jadi minus I. Oke. Ini jadi plus ya. Kemudian ini dikali minus I. Ini jadi plus. Sama dengan 0. Nah, kemudian kita coba tarik I dikali H per 2MC kuadrat dikali Psi, kan? Kita kalikan dulu yang ini, yang positifnya biar di depan. 2 kuadrat psi per 2T kuadrat. Kemudian ini jadi minus 2 kuadrat. Ini karena ini psi bintang, berarti di sini ada psi. Ini jadi psi bintang dikali psi per 2T kuadrat. Kemudian ini menjadi ditambah dalam kurung ini harusnya ada psi ya di sini ya, sorry. Ini ada psi di sini ada oke. Ini psi bintang. Sorry. Gimana? Lu tulis dulu lengkap. Nanti yang halaman ini kita ulang deh. Halaman ini ya? Iya, biar karena terlalu banyak yang lo koreksi, nggak enak nanti ngeliatnya. Nggak enak ya? Jadi halaman ini aja nih. Halaman yang ini ya? Ya, dari kita tulis ulang ya? Menurut gue sih mulai. Gimana menurut lo? Dari mulai ini kali ya? Dari mulai ini ya? Iya. Okay. Tapi lo selesai dulu tadi, biar lo nggak. Oh gitu. Biar lo nggak tahu targetnya. Okay. Atau sekalian praktis ya? Boleh praktis, aja. Ya? Maksud gue terlalu banyak koreksi nggak enak. Benar. Sekalian praktis dari sini kan awalnya. Iya. Dari sini minus. Dari saya dan saya conjugate dengan Lagrangian. Saya conjugate minus ini. Nah terus ini kan ceritanya diuraikan nih. Tentang probability kan. Minus. Saya conjugate ya. Ini kan sama dengan minus psi conjugate dikali dalam Barsian itu kan 1 per C kuadrat dikali do psi per do T kuadrat. Nah, minus di sini kan Laplacian dari psi. Gini kan harusnya, kemudian ditambah di sini psi dikali 1 per C kuadrat dikali do kuadrat. Nah, di sini psi conjugate ya. Do T kuadrat minus Laplacian psi conjugate. Nah, harusnya gini. Kalau lengkapnya tadi ininya nggak cukup, terus ditulis 2 baris malah jadi bingung. Nah, gitu. Nah, kemudian ini bisa kita masukkan menjadi minus psi conjugate dikali 1 per C kuadrat do psi per do T kuadrat plus. Nah, ini yang ini disatukan jadi psi dikali 1 per C kuadrat dikali do psi bintang per do T kuadrat. Nah, ini T harusnya. Nah, jadi yang ini disatukan, yang ini disatukan ke sini, ini negatif dikali negatif jadi positif kan? Di sini ya? Positif. WA lu.
psi bintang, psi itu kan nggak cukup lagi nih. Dikurangi, ya, gitu aja. Psi ini sama dengan 0, selalu sama dengan 0. Nah, jadi yang ini ada di sini, yang ini ada di sini. Oke. Kemudian setelah itu, nah ini kalikan dengan minus I H bar per 2M. Sehingga ini semua menjadi plus. Minus dikali plus ya. Jadi plus. Dikali minus jadi plus. I. Plus atau tunggu dulu biar nanti nggak berubah. Ya boleh lah jadi plus. Minus kali minus jadi plus. I H per 2M. C kuadratnya kita keluarkan. Dikali. Berarti ini jadi ke depan nih. Positif. Do square per do T kuadrat minus, nah ini jadi oke, bener ya. Minus HRM, ini yang jadi plus ya. Yang jadi plus yang bintang, harusnya yang ini yang plus. Oke, ini tetap minus aja dulu kalau gitu. Berarti ini tetap plus. Berarti do psi per do T kuadrat. Oke. Betul kan? Psi dikali minus, psi dikali minus. Oke. Nah, ini kemudian di dikurangi I H bar per 2M psi kuadrat. Kemudian set ini turunan kedua ya. Ini turunan kedua, ini turunan kedua. Nah, minus, nah ini nggak cukup lagi. Yang kedua. Nah, ini. Kemudian kita akan masukkan minus. Nah, di sini baru minusnya dimasukkan supaya berubah. Yang ini kan sebelum dikalikan yang do psi ini negatif. Ini tetap negatif. Oke. Do psi negatif sebelum dikalikan. Sebelum dikalikan yang bintang positif. Berarti ini negatif. Nah, ini kita rubah berarti I H per 2M C kuadrat. Ini jadi ke depan. Do Kuadrat. Psi. Buat T kuadrat. T kuadrat. Minus ya, jadi minus. Ini kan asalnya sebelumnya positif. Karena dikalikan ini jadi minus dia. Ini nih nabrak. Nah, ini dikurangi IH per 2MC kuadrat dikali minus